ini contohnya. Jadi di tanggal berapa nih? Dari tanggal 15 sampai 22 kita lihat. Ya. Nah, kita bisa cek dengan audience overview. Maksudnya apa? Kita mau ngelihat nih secara ini kalau dari tanggal 15 sampai tanggal 22, ini pengunjungnya gimana? Target marketnya gimana? Ya, oh ternyata pengunjungnya ada 975 orang. Itu dari tanggal 15 sampai 22. Kemudian jadi pengunjung itu kan tidak semuanya baru ya. Ternyata yang unik atau yang baru itu 844. Kemudian 844 orang ini melihat 1.200 page atau halaman. Dan ternyata durasi rata-rata mereka ada di website kita cuma 22 detik. Artinya apa? Artinya cepet banget nih. Ya, kalau teman-teman masuk ke website, tinggal dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20, mereka keluar. Rata-ratanya seperti itu. Dan yang paling bisa kita cek untuk mengukur performa atau tingkat kehandalan website kita, ya itu adalah bounce rate. Bounce rate ini apa? Jadi, begitu ada orang yang ngelihat website kita, mereka nggak ngelakuin apa-apa, langsung close. Gitu. Jadi, misal nih, ngelihat iklan kita, atau misal ngelihat share-sharean website kita nih, mereka kan masuk ya, mereka masuk ke dalam websitenya, udah gini, ya. Setelah download, atau misal mereka scroll, ya, itu langsung di close. Artinya apa? Itu namanya bounce rate. Jadi, hanya 10% orang saja yang begitu mereka masuk ke website kita, mereka ngeklik. Klik. 10% saja. Artinya berapa? Kalau kita hitung ya, 10% dari 900, ini katakanlah kita buletin aja jadi 1.000 gitu ya, supaya gampang. Cuma 100 orang saja yang ngeklik. Ya, jadi cuma 100 orang aja yang ngelihat detail produknya. Itu artinya ya 10% masih kurang ya sebetulnya ya. Harusnya kita bisa 20-30%. Itu yang bagusnya. Jadi kalau bounce rate-nya 70%, ini artinya cukup baik. Nah, kalau kita lihat nih, di toko IG. Nah, di toko IG ya, itu bounce rate-nya 68,89%. Artinya kecil sekali ya. Ada 30% ya, 31% itu yang ngeklik. Jadi mereka tidak hanya ngelihat websitenya aja, tapi ada aksi. Ya, kalau kita lihat di sini dari tanggal 15 sampai 22 ada 1.500 user. Artinya kalau 30% dari 1.500 ada 450-an orang yang ngeklik. Dengan durasinya cukup lama nih, 1 menit. Gitu. Nah, ini gimana caranya? Caranya, kalau kita ingin meningkatkan bounce rate-nya, pastinya informasi, ya, balik lagi ke konten. Berarti apa? Teman-teman harus related antara promosi, ya, misalnya nge-share gitu ya. Jangan dulu kita katakanlah ngiklan ya, tapi kita nge-share dulu secara organik. Jadi ketika kita nge-share, ini apa yang mereka klik itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya, jadi misal nih kita mau promosiin produk sepeda gitu ya. Harus sama gitu ya. Jangan misal nih kita foto sepedanya terus kita share, orang ngelihat oh ini kayaknya jualan sepeda nih. Begitu diklik, oh ternyata tas sepeda, bukan sepedanya. Akhirnya apa? Oh saya nyarinya sepeda, bukan tas sepeda. Gitu, paham ya? Jadi mereka nggak ngeklik. Jadi harus dipastikan bahwa apa yang teman-teman share atau iklan yang kita buat itu harus related dengan antara iklan dengan isi dari websitenya. Dan misal juga biasanya ini ya, yang banyak dipakai itu kan promo ya, up to 70%. Ternyata produk-produk yang di atas ini cuma 10% gitu ya.
Produk yang 70%-nya mana disimpan, di hide gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi, mana nih 70%-nya nggak ada. Akhirnya mereka bounce atau nge-close begitu saja. Jadi itu cara yang pertama untuk ningkatin bounce rate-nya supaya kecil. Semakin kecil semakin bagus. Gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka cari. Nah, ini bounce rate-nya. Jadi itu cara untuk meningkatkan supaya website kita itu tidak langsung di-close. Yang kemudian yang kedua tentunya adalah konten di dalamnya, visualnya. Ya, kalau misal tadi kita iklannya sudah pas nih, tas sepeda memang tas. Kemudian kita jelasin juga di iklannya itu tentang tas juga, mereka masuk, mereka pengen carinya tas. Berikutnya adalah bagaimana kita mendrive orang supaya ngeklik. Ya, tentunya misal dengan promo nih, ya, katakanlah ada promo 30%, 40%, pastikan promonya sesuai dengan apa yang kita promoin. Gitu. Maka baiknya promo-promo itu harusnya di atas. Jadi ketika mereka lihat, atau di banner ya, teman-teman bisa bikin juga di banner. Begitu mereka lihat, diskon nih, kemudian tinggal pasti mereka ngeklik. Gitu. Oke, diklik, akhirnya bounce rate-nya jadi bagus. Itu. Nah, kalau teman-teman ingin meningkatkan average session duration, ya, ini pastikan ya kalau ini konten di dalamnya. Ya, konten di dalamnya apa? Ketika setelah mereka ngeklik, itu biasanya kita harus membuat konten ini dengan cukup baik. Bisa dari copywriting yang pertama. Jadi copywriting-nya ini menarik, ya. Kemudian ya ini yang jadi andalan saat ini yaitu iklan postingannya atau kontennya itu adalah video. Nah, supaya mereka bertahan cukup lama di dalam website kita, pastikan pakai konten video karena video itu kan durasinya cukup lama ya. Jadi begitu mereka klik play, ini nanti jalan, mereka akan tunggu sampai videonya selesai. Oke, jadi untuk di Google Analytics ini sebetulnya dua yang sangat berpengaruh sekali, yaitu bounce rate dan average session duration ini. Semakin orang betah berlama-lama di website kita, maka semakin bagus. Karena mereka baca, mereka lihat, mereka tonton videonya sampai selesai, dan seterusnya. Dan bounce rate-nya semakin kecil, artinya orang yang masuk website kita itu tidak langsung keluar. Jadi mereka ngeklik apa yang mereka butuhkan. Dan namanya bounce rate. Nah, selanjutnya di dalam audience overview ini, kita bisa lihat juga kotanya. Nah, ini menarik juga. Jadi pengunjung website kita itu paling banyak dari mana aja. Dan ternyata yang toko IG ini paling banyak dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Depok. 100-an ke atas. Ya, kalau kita lihat dari tanggal 1. Oke, Jakarta, Surabaya, Bandung, Depok tetap. Nah, ini fungsinya apa? Kalau kita bisa lihat data ini, untuk kita ngiklanin selanjutnya enak. Ya, tadinya kita ngiklanin ke seluruh Indonesia gitu ya. Setelah kita tahu datanya, ternyata orang-orang ini nih yang banyak ngeklik. Ya udah, kita bisa fokusin aja ke orang-orang yang ada di data ini. Akhirnya apa? Ya, persentase kemungkinan kita untuk istilahnya untuk closing itu jauh lebih besar. Nah, kita juga bisa cek nih browser yang mereka pakai apa, ternyata kebanyakan dari Android web view. Maksudnya apa? Ya, pakai handphone Android, kemudian dari Chrome, dari Safari, dan seterusnya. Kemudian OS-nya apa? Kita juga bisa lihat. Ya, Android ternyata paling banyak, iOS nomor 2, Windows juga ada. Service provider-nya apa? Nah, ini nggak di-set ya. Sebetulnya kita bisa lihat nih. Ini yang mobile ya. Kita bisa lihat ya, misal Telkomsel, Indosat, dan seterusnya sebenarnya ada. Nah, screen resolution-nya juga ada, ya, operating system-nya. Ini yang tadi ya, Android, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini datanya lengkap banget, terutama kalau kita ingin,
menganalisa dan membuat keputusan, terutama ketika kita nantinya ingin beriklan, maka ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, yang lain-lain teman-teman bisa cobain aja, tinggal kita klik-klik aja. Cuma yang penting menurut saya tadi adalah overview-nya, kita bisa tahu. Kemudian kalau demografik, interest, dan seterusnya ini nah ini dari usia ya, usia rata-rata pengunjung website kita itu berapa tahun, gendernya apa, kemudian mereka interest-nya di mana, nah, ini bisa tahu juga. Ini juga sama, ya. Location-nya kita juga bisa tahu ya. Dari luar negeri ternyata ada juga. Oke.